Ada pertanyaan kecil sini, bolehkah laki-laki berbohong pada istrinya? Ini karena sering terjadi dalam rumah tangga ya. Jawaban beliau umum dulu, ya boleh. Laki-laki boleh berbohong pada istrinya untuk memperbaiki hubungan dan melanggengkan pergaulan di antara keduanya. Digaris bawahi poin ini. Jadi bukan bohong, berdusta, melakukan maksiat, bukan. Tapi dia di sini maksudnya adalah bagaimana dia melanggengkan hubungan di antara keduanya. Kalau misalnya istrinya sudah mandi, sudah pakai baju bagus gitu kan, menurut istrinya sudah bagus, tapi suaminya nggak suka. Lalu dia tampil depan suami, lalu dia mengatakan bagus nggak? Pasal suami bilang enggak, jelek. Ya mungkin. Oh iya bagus ini. Suka enggak? Suka. Padahal dia enggak suka. Tapi melanggengkan hubungan gimana? Masalah itu ya. Di poin itu. Bukan orang selingkuh, kemudian dia bohong. Enggak boleh. Maksiat. Pada Allah SWT bukan itu. Tapi ini maksud seperti itu. Sama juga sebaliknya. Mungkin ibu suaminya tanya. Mungkin suaminya biasa saja. Tapi suaminya kurang percaya diri lalu dia mengatakan, menurut kamu saya ganteng nggak sih? Misal. Tapi ibu tahu dia tidak ganteng. Oh iya ganteng, bahkan paling ganteng di dunia. Bohong. Banyaknya orang lebih ganteng dari dia. Ada bahasa-bahasa itu ya. Kamu laki-laki paling ganteng di dunia. Kamu perempuan paling cantik di dunia. Mana paling cantik ini? Masih banyak orang yang lebih daripada dia. Tapi ini bahasa-bahasa masuk dalam tanda kutip ada kebohongan, tapi untuk melanggengkan hubungan, sebatas itu. Kata beliau misalnya, suami mengatakan kepadanya, kamu adalah wanita tercantik yang pernah aku lihat, meskipun kurang kecantikannya. Misalnya, kamu begini dan begitu, aku berjanji akan memenuhi permintaanmu ini dan itu. Jika Allah memberikan kemudahan untuknya, maka ia akan memberikan permintaan itu. Itu semua ia lakukan dengan maksud untuk melanggengkan cinta dan pergaulan di antara keduanya. Tapi itu di sini digarisbawahi juga ya. Kalau janji itu harus ditepati ya. Makanya teman-teman kalau janji selalu mengatakan insya Allah. Ya. Baik, tolong masain saya makanan ini ya. Insya Allah saya masain besok. Mudah-mudahan saya tidak lupa ya. Jadi kita janji iya, tapi kalau kita lupa pun kita lepas dari masalah hukuman. Ibu misalnya pesan sama suaminya, tolong ya kalau pulang beliin saya bunga ini dan itu. Baiklah insya Allah saya tidak lupa ya. Dan ingat teman-teman, dalam mekanisme lapangan, dalam rutinitas sehari-hari, masalah teknis saya sudah selalu ulang-ulangi kalimat ini. Maafkan, mudahkan. Ibu pesan sesuatu, beliin saya ini ya. Terus dia pulang, kita sudah tunggu nih. Mana pesanan saya? Oh subhanallah saya lupa. Udah nggak apa-apa besok ya. Nah, itu baru bagus. Tuh pesanan saya dilupa, pasti ada perempuan lain. Pasti begini dan begitu. Kalau saudara kamu dahulukan, kalau ibu kamu dahulukan, berantemlah gara-gara itu. Padahal sama saja sebenarnya tujuannya, kita marah atau tidak marah, tujuannya supaya itu dipenuhi kan gitu. Daripada kita marah, terus dia nggak mau beliin besoknya, lebih baik kita baik-baik, udahlah nggak apa-apa insya Allah. Karena Allah kita bilang nggak apa-apa, manusia biasa lupa, besok ya, mudah-mudahan nggak lupa, ya. Begitulah, suami juga pulang ke rumah pengen masak, masakan terus istrinya rupanya lupa masak atau makanan habis dimakan anak-anak. Dia pulang, mana masakannya? Oh subhanallah lupa tadi. Saya rencana sudah mau panasin, saya rencana mau masak lagi nasi tapi lupa. Ya udah nggak apa-apa, yang ada aja. Atau perlu sama-sama lah di dapur ngobrol-ngobrol sambil buat nasi, kan jadi nyaman. Mudahkan saja kalau masalah teknis begitu ya. Karena banyak rumah tangga rusak teman-teman kalau kita telusuri benang pertamanya, pemicu api pertamanya hanya karena tersinggung, hanya karena sensitif. Ini nggak boleh ada dalam rumah tangga ini. Kita berinteraksi dengan manusia, punya perasaan, punya pikiran, punya kesalahan. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam waktu diciptakan teman-teman, Nabi Adam melihat malaikat. Ya, makanya Allah suruh sujud di depannya. Nabi Adam alaihissalam dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun khilaf di antara ulama panjang lebar masalah apakah itu surga nanti yang kita huni atau bukan, gitu kan? Tapi yang jelas Nabi Adam AS tahu. Tapi Nabi Adam dilarang oleh Allah. Jangan kau makan buah ini, pohon ini jangan disentuh. Nabi Adam sudah tahu Tuhannya, bisa melanggar. Bukan kita mengatakan, oh kalau gitu buat salah lah. Tidak. Tapi manusia bisa berbuat salah teman-teman. Tidak ada pasangan yang sempurna. Gak mungkin. Ya. Nabi Yunus AS tinggalkan kaumnya sampai Allah hukum dimasukkan di dalam perut ikan
paus gitu kan. Dia tidak, menurut kacamatanya atau pandangan Nabi Yunus tidak salah. Kenapa? Karena Nabi Yunus AS waktu disuruh datang ke wilayah Nainawah, sebuah wilayah di Irak, dakwahi penduduk Nainawah itu. Nabi Yunus AS pergi ke sana, dan perintah Allah tidak boleh tinggalkan. Semua nabi nggak boleh tinggalkan lokasi dakwanya walaupun harus dibunuh oleh kaumnya sebelum ada perintah Allah. Nabi Yunus AS lihat didakwahi pengikutnya, penduduk Nainawah tidak ada mau dengar, menyembah patung-patung besar, nggak boleh, haram, nggak mau dengar. Nabi Yunus AS hanya berdoa sama Allah, ya Allah mudahkan saya dapat lokasi lain nih, jangan di sini. Tapi Allah belum turunkan wahyu, Nabi Yunus pergi. Inisiatif dari dia, bukan niat membangkang sama Allah ya, cuma pergi tinggalkan. Tapi dihitung kesalahan. Kenapa dia tinggalkan tanpa izin? Akhirnya dia naik di atas kapal, niatnya mau cari lokasi dakwah baru loh ini. Karena di situ kaumnya menolak. Maka yang terjadi, Allah SWT buat ombak besar menghantam kapal tersebut, dan pada saat kapal lagi sudah mau tenggelam, kata kaptennya, kapten kapal ini nggak bisa, harus ada barang-barang dibuang. Dibuang semua barang-barang, masih berat. Harus ada manusia yang dibuang. Lalu mereka mengundilah nama-nama. Al-Quran menceritakan masalah itu, gitu kan? Kalau Nabi Yunus ini disebutkan dalam Al-Quran, nama lainnya Dhannun julukannya. Maka dia pun diundi-undi, keluar namanya Nabi Yunus AS. Orang-orang di kapal pertama bilang, oh, ini Nabi Allah, nggak mungkin salah. Kita acak lagi, kalau nama yang lain keluar kita buang di laut. Sampai 2-3 kali ternyata Nabi Yunus kalah terus. Nabi Yunus mengatakan akhirnya saya memang berbuat salah. Mungkin ini hukuman dari Allah. Dia berdiri di pinggiran kapal, baru mau loncat, ikan paus buka mulutnya, telan dia. Kata Allah SWT apa? Kalau bukan dia termasuk orang yang berzikir kepada Allah, maksudnya dia memohon ampun, ya, maka dia akan tinggal di perut ikan tersebut sampai hari kiamat. Ya. Banyak orang melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi manusia itu bisa berbuat salah. Bukan kita benarkan kesalahannya. Salah tetap namanya salah. Tetapi manusia bisa buat salah. Jangan teman-teman berpikir kalau saya berumah tangga berarti saya mau pasangan yang sempurna tidak pernah buat salah. Nggak mungkin. Manusiawi orang buat salah. Tetapi yang benar adalah orang buat salah itu bukan karena disengaja kemudian dia minta maaf. Kita juga yang benar kita memaafkan. Dan setiap kali ada masalah teman-teman, buka lembaran baru. Udah kita punya masalah nih, selesai urusannya pada saat itu. Udah saling memaafkan, tutup dah lembarannya. Sekarang buka lembaran baru. Seperti kita orang baru nikah, bukan lagi yang lalu-lalu. Gak usah sebut dulu begini, dulu begitu, itu nggak usah. Dulu ini sudah selesai. Kata Nabi SAW, at-taubat tajubu ma qablaha, taubat membersihkan semua masa lalu. Itu sudah selesai maksudnya. Karena kita nikah sama manusia, itu penting untuk digarisbawahi. Imam Muslim berkata, rahimahullah, meriwayatkan dari Ummu Kalthum, ia mengatakan, aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW memberikan keringanan sedikit pun dari berdusta kecuali dalam 3 perkara. Seseorang mengatakan sesuatu yang dimaksudkan untuk mendamaikan, seseorang mengatakan sesuatu dalam peperangan atau siasat perang, dan suami berbicara atau berbohong kepada istrinya atau istri berbicara kepada suaminya. Ya. Jadi di sini hadis ini sebenarnya menjelaskan tentang masalah bohong yang dibolehkan, mendamaikan 2 orang yang sedang bertengkar. Misal A sama B lagi bertengkar. Kita mau perbaikin, ini masalahnya besar kalau dibiarkan. Maka kita datang kepada si A, menurut saya si B sudah merasa bersalah, tapi karena dia lebih tua dia nggak mau mulai. Padahal sebenarnya si B nggak bicara apa-apa sama kita. Kita datang kepada si B mengatakan bahwasanya si A ya, juga merasa bersalah, tapi karena dia lebih muda dia nggak tahu harus mulai bagaimana. Kemudian bertemulah mereka saling menyangka kalau ya satu sama yang lain sudah merasa bersalah, maka mereka jadi baik hubungannya. Seperti itulah. Yang kedua adalah orang yang mengatakan atau orang yang mengatur siasat perang. Ya. Kalau ada orang Islam ditangkap oleh musuh, ditawan, lalu ditanya berapa jumlah pasukan Muslim, jumlahnya misalnya 500, dia bilang 5.000. Siasat perang, maka itu tidak ada masalah. Dan yang ketiga tadi ini berbicaranya suami istri, tapi dalam hal pujian, melanggengkan hubungan, ya. Jadi bukan kedudukan-kedudukan yang banyak difahami oleh sebagian orang. Karena semua rumah tangganya kebohongan-kebohongan yang salah. Kata beliau, jika demikian, bolehkah istri berbohong kepada suaminya? Jawabannya, untuk menunjukkan cintanya kepada suaminya boleh. Sebagaimana dibolehkan bagi laki-laki. Misal, ia mengatakan kepada suaminya, kamu adalah laki-laki paling tampan yang pernah aku lihat, meskipun wajahnya kurang tampan. Misal, istri tidak boleh bermaksiat kepada Allah lalu mengkhianati suaminya. Kita berlindung kepada Allah darinya. Kemudian dia berdusta padanya. Tidak boleh istri pergi selingkuh sama laki-laki lain baru dia bilang, oh kan dalam Islam boleh bohong.
untuk melanggengkan hubungan. Kamu dari mana tadi? Oh saya dari salon. Padahal dari mana tadi sama laki-laki lain? Nggak boleh ini. Ya. Ini haram. Wanita yang suka berdusta pada suaminya baik dalam perkara kecil maupun besar, maka suami tidak merasa aman di sampingnya. Karena Nabi SAW memperingatkan agar jangan berdusta. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innal rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqa, wa innal kadiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar, wa innal rajula la yakzifu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Sesungguhnya kejujuran itu menuntun kepada kebaikan dan kebajikan itu menuntun kepada surga. Orang kalau jujur, dia akan selalu baik. Walaupun pahit awalnya, tapi aman. Saya salah. Kamu begini ya, selesai. Clear pada saat itu kan. Walaupun berat, tapi selesai. Akan menuntun kepada kebajikan, jujur itu. Sesungguhnya kejujuran akan menuntun kepada kebaikan dan kebaikan akan menuntun ke surga. Seseorang benar-benar berlaku jujur hingga ia menjadi orang yang jujur. Sebaliknya, dusta itu menuntun kepada dosa dan dosa itu akan menuntun ke neraka. Seseorang benar-benar berdusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Artinya kalau orang rutin dusta dari bohong ke bohong terus, maka nanti bisa jadi pendusta benar dia. Ya, walaupun dia tidak bermaksud itu. Wanita yang menjadikan dusta sebagai sarana untuk keluar rumah dan berlaku bebas, maka sesungguhnya wanita tersebut berdasarkan hadis tadi menjadi orang yang berdosa. Suami tidak rela bergaul dengan wanita yang berbuat dosa. Kita berlindung kepada Allah darinya. Betapa banyak dosa telah menghancurkan banyak sekali rumah tangga.